Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mereview ya, yang dimana saya sebelumnya sudah ganti uli ya. Nah, ini untuk ulinya saya sudah ganti di kilometer 45.708, sedangkan nanti saya hitung untuk 8.000 di 53.708 ya. Dan ini saya ganti di bulan 11 tanggal 9 2023, dan kemungkinan harus diganti untuk hitungan bulan di bulan 4 tanggal 9 2024. Nah, sedangkan sekarang masih bulan 3 ya, masih bulan 3 tanggal 23. Nah, sekarang kita lihat kilometernya sudah jalan berapa ya. Nah, ini sudah 51.107 ya, sedangkan di sini saya ganti di 45.708. Di sini 51.107. Yang dihitung, kalau saya hitung ini sudah jalan sekitar 5.399 atau dengan lain 5.400 lah ya. Nah, ini kita lihat bagaimana kondisi olinya di Innova Reborn ya setelah jalan 5.400. Ya, sedangkan ini saya coba akan saya ganti di 53.708, sedangkan di sini masih 51.107 ya, jadi kurang sekitar 2.000 ya, tapi nanti mungkin saya akan ganti di 52.000 saja ya. Nah, untuk ulinya kalau kita bisa lihat ini, kita pasti tahu ulinya saya pakai apa. Nah, untuk ulinya ini saya pakai PTT lubrikan ya. Nah, jadi saya pakai uli PTT, merek PTT ya, yang 1030 bukan 530 ya. Ini yang 1030. Cuma ini labelnya saya dapat yang 5B30, tapi sebenarnya yang 1030 ya, untuk merek PTT lubrikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi olinya setelah saya gunakan dari 51.000 itu dari 45 ke 51.000, kurang lebih 5.400 kilo. Bagaimana kondisi olinya dengan uli PTT lubrikan ini? Apakah kondisinya sudah sangat hitam sekali? Apakah kondisinya sudah tidak layak pakai? Apakah kondisinya masih bagus? Kita lihat langsung di depan. Oke, langsung aja kita ke bagian ruang mesinnya. Oke, sekarang saya di ruang mesin di Innova Reborn diesel ya, yang dimana untuk mesin Innova Reborn saya ini, yang pertama dia sudah remap ya, yang kedua yang pasti sudah delete EGR. Nah, ini ya sudah delete EGR. Kalau kita lihat di sini sudah tidak ada EGR-nya menuju ke EGR sebelah sini. Ini sudah saya tutup semua EGR ya. Nah, ini sudah tidak ada EGR-nya, sudah saya delete. Nah, untuk delete EGR ini sudah pernah videonya saya videokan ya, untuk delete EGR. Nah, yang pertama tadi sudah remap, yang kedua sudah delete EGR. Yang ketiga untuk uap uli dari mesin ini sudah saya buang bleeding ke belakang. Ya, jadi ini selang, ini menuju ke selang ini sampai ke belakang ya, akan saya tunjukkan ya di belakang. Nah, ini ya, ini selang bleedingnya. Jadi untuk selang blow by gasnya ini sudah saya buang ke belakang. Nah, seperti itu. Tapi ini sudah saya bleeding ke belakang karena apa? Karena untuk uap oli yang dimasukkan ke turbo. Nah, sebenarnya ini kan sebelumnya ini masuk ke bagian turbo ya, yang selang buntu ini saya tutup. Masuk ke situ untuk diolah lagi, dibakar lagi ke ruang mesin. Nah, logikanya kalau uap oli dibakar ke ruang mesin, dia akan mengotori bagian intercooler. Intercooler akan kotor, jalur ini menuju torter body juga akan kotor, dan ruang mesin pasti akan lebih kotor kalau uap uli dibakar. Seperti itu. Oleh sebab itu saya lakukan untuk pembuangan ke belakang dan delete EGR ya, seperti itu. Lalu untuk yang keempat sudah ganti downpipe front pipe-nya sampai ke belakang ya, sudah full system dan sudah tidak ada katalisnya lagi, sudah tidak ada sarang tawonnya lagi, seperti itu ya. Lalu untuk filternya sudah saya ganti menggunakan filter racing yang dari filter Datatec ya, jadi sudah ganti seperti itu ya. Untuk yang lainnya masih standar semua. Nah, ini juga sudah ada untuk double filternya ya. Ini untuk cara pemasangan double filter, delete EGR, buang uap uli ke belakang, ganti filter Datatec, ini sudah ada semua videonya ya. Oke, kita langsung ke topik pembicaraan, yaitu bagaimana kualitas ulinya. Apakah nanti kita lihat kualitas ulinya itu terpengaruhi oleh delete EGR, lalu buang uap uli atau yang lainnya yang saya pasang di mobil saya atau tidak. Nah, kita lihat dulu kondisi olinya ya.
Nah, sebelum kita lihat ulinya saya pakai ini ya, PTT Lubrikan Dynamic Common Rail semi sintetis 10W30 ya. Untuk apinya CL4 SL ACAA3B4 ya. Ini yang katanya bagus, minim penguapan yang katanya ya, tapi berhubung saya masih pakai 1 kali, jadi ini sekarang saya lihat di kilometer 5000 bagaimana kualitas ulinya, apakah sudah hitam, lalu apakah ulinya itu sudah habis banyak ya. Nah, ini akan saya lihat. Untuk speknya seperti ini ya. Nah, ini CL4 SL dan ini made in Thailand ya, dan pastikan kita membeli oli ya yang asli. Kalau oli asli mau merek apapun ya harusnya bagus seperti itu ya. Oke, langsung aja kita lihat untuk kualitas ulinya. Kita langsung lihat di dipstick ini. Nah, sebelumnya mobil ini kondisi dingin ya, ini nggak saya hidupkan selama 1 hari, sudah kondisi dingin. Kita lihat dari dipstick olinya, apakah ulinya berkurang banyak atau tidak ya. Nanti kita lihat dari indikator dipstick ulinya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, wah ini luar biasa. Ini kondisi ulinya ini tidak hanya kemakan sedikit ya, tidak sampai 1/4 uli. Ini saya fokuskan dulu. Nah ini ya, saya fokuskan dulu. Nah ini ya, nah ini tidak sampai 1/4 uli, dia posisinya di bagian titik yang atas ya, hanya kemakan sedikit ya. Nah ini dia di titik paling atas, jadi ulinya itu enggak begitu kemakan ya. Lalu kita lihat untuk kualitas ulinya, saya taruh di sini ya. Nah, saya taruh di tisu, apakah hitam sekali. Nah, kalau kita bisa lihat ulinya ini tidak begitu hitam ya. Di kilometer 5000 nih ulinya enggak hitam, ini masih ada emas-emas kuningnya ya, kalau kita bisa lihat di sini. Nah ini ya, ini kualitas ulinya tidak hitam yang pekat sekali ya. Biasanya untuk oli-oli lain itu di 5000 aja sudah hitam pekat sekali, khususnya di mobil diesel. Nah ini saya masukkan lagi, saya akan lihat lagi untuk kapasitas ulinya dia berkurang atau tidak. Dan ini belum pernah saya ngisi ya, untuk ulinya belum pernah saya tambahkan. Nah ini kita bisa lihat lah, ini ya tidak sampai 1/4 ya, ya hampir 1/4 ya. Nah ini kalau kita melakukan penambahan paling ya cuma 200 mili 300 mili. Nah ini ya, ini bahkan hampir menyentuh titik yang paling atas, gak sampai 1/4. Nah seperti ini ya. Ini untuk kapasitasnya dia tidak berkurang banyak ya. Ini saya taruh di tisu seperti ini. Nah ini ya, dia masih ada kuning-kuningnya, jadi dia tidak hitam pekat sekali ya. Ini untuk kualitasnya menurut saya oke ya, bagus ya. Dari kapasitas dia tidak berkurang banyak, paling ya kalau uli kita pasti akan menambah ya, baik itu mobil kondisi mesin sehat ataupun tidak, uli itu pasti kita menambah. Setidaknya di tiap 5000 itu kalau tidak sampai setengah liter nambahnya, itu berarti mesin sehat, gak ada ngobos. Tapi kalau setiap 5000 kita tambahnya banyak, 1 liter atau bahkan lebih, itu berarti bisa jadi mesinnya ngobos ya, jadi ada uli yang kebakar seperti itu ya. Nah ini berhubung saya di 5000, kita cek tadi untuk kapasitas ulinya dia tidak sampai 1/4. Paling tuh kalau kita nambah sampai titik atas paling cuma 200 atau 300 mili aja. Untuk penambahnya itu sudah kembali full lagi seperti itu ya. Kalau kita bisa lihat juga, nah ini untuk ulinya ini tidak hitam sekali, masih ada kuning-kuningnya ya, berarti menandakan untuk ulinya itu masih layak pakai. Mungkin di 7000 atau 8000 lah kita harus ganti ya. Tapi kalau lebih baik ya di 6000 7000 itu baik diganti aja seperti itu ya. Di mobil saya ini sudah 5400 sejak awal penggantian uli dengan PTT Lubrikan ini. Nah dan ini untuk suara mesinnya ya, ini masih renyah ya. Nah biasanya kalau uli sudah jelek itu kondisi suara mesinnya itu sudah tidak renyah lagi, itu karena kualitas ulinya sudah jelek. Nah ini di 5400 untuk PTT kita bisa dengarkan. Nah kita bisa dengarkan untuk suara mesinnya masih renyah ya. Oke, selanjutnya kita lihat apakah ada penguapan atau tidak. Ini saya buka, tutup dipsticknya, tidak ada uap sama sekali yang keluar. Padahal mesin ini sudah agak panas ya, sudah sekitar 5 menit saya hidupkan. Ini tidak ada uli uap oli yang keluar ya. Ini bersih sekali, tidak ada uapnya ya. Ini berarti menandakan untuk ulinya masih bagus, dia tidak bikin ngobos ring sehernya
ya untuk di 5.400 seperti itu ya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk uli PTT itu kualitasnya bagus, menurut saya oke. Sampai di 7.000 8.000 itu masih oke ya. Setidaknya kita di 7.000 lah kita harus ganti lah, di 7.000 6.000 kita harus ganti supaya mesin tetap sehat ya. Seperti itu, ini sudah saya buktikan untuk kualitas uli dari PTT Lubrikan. Menurut saya oke sekali, di mesin halus, suaranya renyah, dan untuk tarikannya pun masih oke ya. Tarikan mesinnya itu tidak ngempos, tidak membal. Jadi dia digas sedikit itu tarikannya enak seperti itu ya, meskipun ulinya sudah 5.400 atau mendekati penggantian uli. Ya, jadi kesimpulannya dengan uli PTT Lubrikan ini untuk uli itu nggak makan banyak. Ya seperti itu, asalkan dengan syarat mesinnya kondisi sehat ya, atau dengan kalian tidak ngobos. Ya kalau mesin ngobos, kita pakai uli apapun yang terbaik pun sedunia, itu pasti akan berkurang banyak seperti itu ya. Nah, ini sudah saya butuhkan dengan PTT Lubrikan, oke ya, di mesin pun juga enak, enggak mesinnya senyap dan tarikannya pun mantap. Ya seperti itu. Jadi kesimpulannya uli PTT ini lumayan bagus. Ya seperti itu. Tapi next video nanti mungkin saya akan ganti merek lain untuk saya tes bagaimana perbandingan dengan PTT ya. Mungkin saya akan pakai merek lain, nanti akan saya tunjukkan saya pakai merek apa ya nanti di saat penggantian uli di 7.000 km. Saya akan ganti ya, saya nggak pakai PTT lagi, saya akan ganti. Coba saya bandingkan dengan oli itu, nanti bagaimana yang bagus, apa mana yang bagus, nanti saya permanen pakai uli yang bagus. Nanti akan saya bandingkan dengan merek lain ya, bukan PTT lagi ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Itu tadi video saya bagaimana kualitas uli dari PTT ini setelah 5.000 km ya, atau sejak 5.400 km. Kita sudah lihat tadi untuk kapasitasnya hanya berkurang sedikit, dan untuk ulinya pun dia kualitasnya masih bagus. Saya nggak tahu itu apa pengaruh saya nutup PGR dan buang blowback gasnya atau tidak. Yang pasti kalau kita tutup PGR, yang pasti ruang mesin akan jauh lebih bersih daripada kita nggak delete PGR dan nggak buang uap ke belakang seperti itu ya. Harusnya itu ada pengaruhnya, ngaruh ke kualitas ulinya supaya jadi lebih awet seperti itu ya. Jadi saran saya untuk Innova Diesel, kalau mau mesinnya bersih, baik dari dalam mesinnya, ulinya, pembakarannya, delete aja GR-nya dan buang blowback gasnya ke belakang. Dan ini videonya sudah ada di video saya yang lain di playlist, silahkan dicek di sana ya. Oke, sekian aja video dari saya, terima kasih sudah menonton, salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.